Di sini saya akan menyampaikan video modul 4 pencegahan dan penanganan stunting dengan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui atau sesi 5 langkah 2. Mari kita ikuti video berikut ini. Kita lanjutkan pelajaran pada siang hari ini. Ini bukan belajar tapi hanya sekedar sharing saja sebenarnya. Mohon maaf saya berdiri dari tadi ya. Kalau tadi kita sudah belajar untuk memenuhi kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu apa saja, seperti yang ibu sebutkan tadi, ada IMD, ada ASI eksklusif, ada dukungan keluarga dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana hambatan dan cara untuk mengatasinya. Nanti buku akan saya bagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk yang kelompok 1 nanti akan mencari hambatan ataupun tantangan serta solusi untuk pemenuhan kebutuhan bayinya. Sedangkan untuk kelompok 2 nanti akan mencari tantangan dan hambatan dan solusi untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Nah, saya akan membagikan kertas, nanti bisa dicoret-coret. Nanti kita akan baca di depan dan kemudian kita diskusikan bersama-sama. Ini untuk kelompok 1. Kemudian itu untuk kelompok 2. Silakan untuk diskusi dulu. Ibu, ya, tadi sudah dipanggil di sini juga. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Di sini saya membacakan hambatan dan solusi untuk bayi baru lahir, baik dari kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental. Yang pertama, kebutuhan fisik, hambatannya salah satunya IMD, inisiasi menyusui dini, belum banyak diketahui oleh masyarakat. Solusinya melahirkan di tempat fasilitas kesehatan, bidan, puskesmas, dan lain-lain. Untuk yang kedua, adanya mitos di masyarakat bayi baru lahir bisa dikasih kelapa muda lembut. Solusinya memberikan pengertian secara bijak ke pihak keluarga kita, misalnya orang tua atau mertua, bahwa bayi hanya butuh ASI selama 6 bulan. Kemudian untuk kebutuhan mental, hambatannya adanya ibu yang masih takut menggendong anaknya untuk menyusui, terutama ibu muda dan ibu anak pertama. Solusinya didampingi oleh orang yang lebih berpengalaman untuk diajari cara menyusui yang benar. Kedua, orang tua terutama suami masih banyak yang kaku, bahkan tidak mau menggendong bayinya yang masih kecil. Solusi, diberikan pengertian bahwa anak adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan sentuhan oleh ayahnya, atau mengajak suami ke pertemuan P2K2 agar lebih tahu tentang cara mengasuh anak yang benar. Ya, masih tepuk tangan. Nanti untuk pemenuhan kebutuhan fisik juga mentalnya bayi, memang hambatan-hambatan tadi perlu kita selesaikan. Misalnya tadi ada mitos sudah diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar, karena memang lambung bayi hanya sebesar bulan bekel pada waktu 0 sampai 6 bulan. Kemudian kasih sayang dari orang tua, terutama suami juga yang masih belum begitu ataupun masih kaku ketika dia mengidupkan. Nah, selanjutnya terkait dengan kebutuhan ataupun hambatan ibu menyusui pada kelompok 2, nanti kami persilahkan mewakili salah satu. Fisik pada ibu menyusui, hambatan pertama adanya mitos ibu melahirkan dilarang makan telur, terutama ibu yang melahirkan sesar. Untuk solusinya diberikan informasi yang benar karena telur mempercepat penyembuhan luka. Untuk hambatan yang kedua, anggapan makan makanan bergizi itu mahal. Solusinya bisa memanfaatkan kekayaan yang ada di lingkungan setempat juga beban BPNT. Untuk yang kebutuhan mental untuk ibu menyusui, adanya cibiran tetangga jika air susu ibu tidak keluar. Untuk solusinya, memberikan semangat dan dukungan agar ibu tersebut tidak stres sehingga air susunya tidak keluar. Misal nanti itu akan keluar jika disusukan terus-menerus oleh ibu. Hambatan yang kedua, suaminya biasanya sibuk mengurusi tamu sehingga tidak bisa membantu istri untuk memberikan waktu istirahat
yang lebih, misal ikut mengganti popok dan sebagainya. Solusinya bisa menyuruh pihak lain untuk menemui tamu dan si suami ikut menjaga bayi, misal mengganti popok bayi pada waktu ibu istirahat, menggendong bayi dan menidurkannya. Ya, terima kasih ibu tadi. Terkait dengan hambatan juga solusinya. Jangan lupa ketika kita mengatasi hambatan tadi, kita harus mendapatkan informasi yang benar dari pihak yang benar, misalnya dari undang PKH, dari kader kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga untuk mendapatkan gizi di sekitar rumah tidak harus mahal, bisa juga dengan memanfaatkan bantuan BPNT yang ada di warung. Nah, yang terakhir, kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, PAUD, atau program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat seperti program sembako, kegiatan P2K2, pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mitos-mitos ataupun dongeng-dongeng yang selama ini beredar di masyarakat, baik itu yang mendukung penanganan pencegahan stunting ataupun yang tidak mendukung.